Pengangkatan, penggenapan tanda langit, hari raya musim panas, dan perumpamaan tentang akhir zaman. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sri Dadi Atianto, Yunus Ciptawilangga, MBA. Prakata. Penulisan buku ini bermula ketika salah satu dari penulis mendapatkan artikel melalui WhatsApp dari Bapak Paulus, salah seorang anggota tim dari House of Revelation. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus berhubungan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di Kitab Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan tersebut disinggung oleh Tuhan Yesus ketika ia menjelaskan hal akhir zaman kepada para murid-Nya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kitab Matius bab 24 ayat 32. Ketika kami juga menghubungkannya dengan apa yang telah kami tulis, khususnya dalam buku Tanda Langit 2018 sebagai penggenapan Tanda Langit 2015, kami menemukan bahwa perumpamaan tersebut sangat mendukung tulisan kami dari segi waktu, yaitu bahwa sejak 2015 Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang nyata, antara lain melalui tanda-tanda langit berupa gerhana bulan dan gerhana matahari mengenai kedatangannya. Namun, karena sampai dengan 3 tahun kemudian, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018, tidak tampak adanya pertobatan dari bangsa Israel, baik yang jasmani maupun kita sebagai bangsa Israel secara rohani. Atas kemurahannya, Tuhan memberikan tambahan 1 tahun lagi pada tahun 2019 dengan mengulang tanda-tanda langit tersebut. Jika sampai dengan akhir tahun 2020 bangsa Israel masih belum juga bertobat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya akan merupakan penggenapan hari-hari raya musim panas bangsa Israel pada tahun 2021 atau tahun berikutnya. Selanjutnya, ketika kami mempelajari gerhana-gerhana yang terjadi pada tahun 2019, kami merasa takjub karena gerhana-gerhana tersebut terjadi tepat pada hari raya bangsa Israel dan hari-hari yang kami tafsirkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kecuali di Hanukkah, terdapat tanda langit di semua hari yang kami tafsirkan berkaitan dengan akhir zaman. Isi buku ini sebagian besar diambil dari buku Tanda Langit 2018 sebagai penggenapan Tanda Langit 2015, ditambah dengan beberapa pengertian dan data-data gerhana pada tahun 2019. Namun,
Kami memilih judul pengangkatan dengan subjudul Penggenapan, Tanda-tanda Langit, Hari Raya Musim Panas, dan Perumpamaan tentang Akhir Zaman. Karena jika dikaitkan dengan perumpamaan dalam Kitab Lukas bab 13 dan adanya tanda langit hampir di semua hari yang kami tafsirkan sebagai hari-hari yang berkaitan dengan akhir zaman, sangat mungkin bahwa kita akan segera memasuki hari-hari menjelang pengangkatan. Semoga tanda-tanda yang diberikan Tuhan makin menyadarkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah di ambang pintu, dan hal itu memacu kita untuk lebih mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Soli Deo Gloria, penulis. Daftar isi Prakata halaman III. Penggenapan tanda langit, hari raya musim panas, dan perumpamaan tentang akhir zaman. Halaman 1. Penggenapan tanda langit. Halaman 1. Sakit bersalin. Halaman 15. Gempa bumi. Halaman 19. Makan dan minum. Halaman 20. Kawin dan mengawinkan. Halaman 23. Penggenapan hari raya musim panas. Halaman 25. Penggenapan perumpamaan tentang akhir zaman. Halaman 54. Penutup. Halaman 68. Biodata penulis. Halaman 73. Pengangkatan, penggenapan, tanda langit, hari raya musim panas, dan perumpamaan tentang akhir zaman. Penggenapan tanda langit. Buku-buku dan tafsir akhir zaman mulai meningkat ketika Pastor Mark Blitz dan adanya bulan yang seperti darah yang kemudian diberi istilah blood moon dan diyakini bahwa itu adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Apalagi kemudian ditemukan bahwa bulan yang seperti darah pada tahun 2014 sampai 2015 itu terjadi 4 kali, dan keempat-empatnya terjadi pada hari-hari raya bangsa Israel, yaitu Hari Raya Paskah dan Pondok Daun. Ketika dipelajari lebih lanjut, ternyata bukan hanya ada 4 blood moon atau tetrad blood moon, melainkan juga ada 2 gerhana matahari. 1 gerhana matahari total yang jatuh pada tahun baru Israel dan 1 lagi pada hari raya Serunai. Sesuai dengan ayat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Banyak hamba Tuhan yang meyakini bahwa tanda langit itu adalah tanda yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ada seorang ahli statistik Yunani yang bernama Paul Grevas. Dia mempelajari Biblical Blood Moon Tetrad, yaitu ada 4 gerhana bulan total atau bulan seperti darah yang terjadi secara berurutan, yaitu pada tahun pertama terjadi 2 gerhana bulan total pada Hari Raya Paskah dan Pondok Daun. Lalu terjadi hal yang sama pada tahun berikutnya seperti 4 gerhana bulan total pada tahun 2014 sampai 2015. Untuk menyelidiki hal tersebut, Grevas menggunakan data dari NASA karena di sana terdapat data-data gerhana bulan maupun gerhana matahari selama 6.000 tahun, yaitu mulai dari 3.000 tahun sebelum Masehi sampai 3.000 tahun Masehi. Secara ilmu statistik, kemungkinan terjadinya Biblical Blood Moon Tetrad adalah 1 kali dalam 1,85
kali 10 pangkat 139 hari, yaitu 1 kali 85 kali 10 dengan 139 buah 0. Sebagai perbandingan, 1 juta adalah 10 pangkat 6, 1 0 0 0 0 0 0. 1 miliar adalah 10 pangkat 9, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Dan 1 triliun adalah 10 pangkat 12, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Jadi, jika kemungkinan terjadinya biblical blood moon tetrad adalah 1 kali dalam 1,85 kali 10 pangkat 139 hari, bisa dikatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil dan bisa diabaikan. Sehingga, bila biblical blood moon tetrad terjadi, hal tersebut terjadi bukan karena kebetulan. Perhitungan kemungkinan tersebut belum termasuk jika pada biblical blood moon tetrad itu ditambahkan lagi gerhana matahari yang jatuh pada hari raya bangsa Israel lainnya, seperti yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2015, yaitu terdapat 2 gerhana matahari. Grevas mempelajari bahwa biblical blood moon tetrad berikutnya baru akan terjadi lagi pada tahun 2582 sampai 2583 Masehi atau hampir 560 tahun lagi. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan saat ini telah terjadi 8 kali biblical blood moon tetrad. Yang sangat menarik, setiap kali hal itu terjadi, ternyata selalu terjadi juga sesuatu yang besar yang berkaitan dengan bangsa Israel. Sebelum biblical blood moon tetrad yang pertama terjadi, terdapat suatu fenomena alam yang luar biasa, yaitu yang terjadi pada tahun 33 Masehi. Gambar A, penyaliban. Gambar A, terdapat 2 gerhana bulan total pada tahun 32 yang terjadi pada hari raya Paskah dan pondok serta 2 gerhana bulan parsial pada tahun 33 yang juga terjadi pada kedua hari raya yang sama. Selain itu, terjadi juga gerhana matahari total pada hari raya Paskah 33 Masehi. Tanda-tanda langit itu diyakini berkaitan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang terjadi pada hari raya Paskah pada tahun 33 Masehi. Pada tanggal 3 April tahun 33 Masehi yang bertepatan dengan hari raya Paskah, terjadi gerhana matahari total atau gelap total sesuai dengan kitab Lukas bab 23 ayat 44 sampai 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Biblical blood moon tetrad pertama. Pada tahun terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa tersebarnya bangsa Israel ke benua Eropa karena dianiaya oleh Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antoninus. Biblical blood moon tetrad kedua. Pada tahun terjadinya tanda-tanda langit itu, terdapat peristiwa pertempuran antara khalifah Islam yang ingin merebut negara-negara Eropa, tetapi mereka dikalahkan oleh Raja Charlemagne. Dalam peperangan itu, jutaan orang Kristen dan Israel tewas. Biblical blood moon tetrad ketiga. Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa runtuhnya kerajaan Romawi dan negara Islam berhasil menguasai Bizantium yang sekarang menjadi negara Turki. Dalam peperangan tersebut, jutaan orang Kristen dan Israel
tewas. Biblical Blood Moon Tetrad keempat. Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa ketika kekaisaran Islam ingin menguasai seluruh Eropa. Namun, mereka dikalahkan oleh negara-negara Eropa. Dalam peristiwa itu, jutaan orang Kristen dan Israel tewas. Biblical Blood Moon Tetrad kelima. Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa Columbus mendarat di benua Amerika untuk kedua kalinya, yang merupakan awal dimulainya kolonialisasi benua Amerika. Dalam buku penulis Benarkah Chip sebagai penggenapan 666 disampaikan bahwa Amerika adalah penguasa dunia terakhir. Biblical Blood Moon Tetrad ke-6. Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa diakuinya kemerdekaan negara Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Biblical Blood Moon Tetrad ke-7. Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, terdapat peristiwa bangsa Israel yang menguasai Yerusalem Timur sebagai akibat dari Perang 6 Hari. Biblical Blood Moon Tetrad tahun 2014 sampai 2015. Jika dihitung dari titik tengah yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2015, jarak hari antara seluruh gerhana di sebelah kiri dan seluruh gerhana pasangannya yang ada di sebelah kanan adalah tepat sama, bahkan tidak ada selisih sehari pun. Bukan hanya itu, gerhana bulan total nomor 2 pada tanggal 15 Juni 2011 terlihat di Yerusalem. Demikian juga pasangannya, yaitu gerhana bulan total nomor 5 pada tanggal 27 Juli 2018 juga terlihat di Yerusalem. Blood Moon yang terakhir pada tahun 2015 yang jatuh pada hari raya Pondok Daun menjadi super moon, yaitu bulan tampak lebih besar dan terlihat di Yerusalem. Secara keseluruhan, gerhana bulan total dan gerhana matahari, baik yang total maupun parsial, yang terjadi berkaitan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 2014 sampai 2015 adalah sebagai berikut. Biblical Tetrad berikutnya tahun 2582 sampai 2583 Masehi. Jika kita melihat gerhana matahari dan gerhana bulan total 2014 sampai 2015 serta gerhana-gerhana lainnya yang terjadi sebelum dan sesudahnya yang sedemikian teratur dan simetris, pastilah hal tersebut terjadi bukan karena kebetulan. Mengapa demikian? Karena berbeda dengan jatuhnya meteor yang bisa terjadi kapan saja, gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak bisa terjadi pada waktu yang sembarangan, karena gerhana tersebut mengikuti aturan dan perhitungan yang tetap, yang didasarkan atas perputaran matahari, bulan, maupun bumi yang bersifat tetap. Itu sebabnya, para ilmuwan NASA dapat menghitung kapan terjadinya gerhana dengan tepat, sebab perputaran dan gerakan ketiga benda langit tersebut bersifat tetap. Demikian pula hari-hari raya bangsa Israel. Semuanya bersifat tetap sesuai dengan penanggalan Israel, yaitu setiap hari raya ditentukan sesuai dengan tanggal dan perhitungan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Biblical Blood Moon Tetrad 2014 sampai 2015 beserta gerhana-gerhana yang menyertainya pastilah terjadi karena ada suatu kuasa yang luar biasa yang mengaturnya. Jika secara ilmu statistik kemungkinan terjadinya Biblical Blood Moon Tetrad adalah 1 kali dalam 1,85 kali 10 pangkat 139 hari,
dapat kita bayangkan bahwa betapa kecil kemungkinan terjadinya gerhana-gerhana simetri sempurna seperti yang terjadi di Biblical Blood Moon Tetrad 2014 sampai 2015. Kami tidak yakin ada manusia yang sejenius apapun yang mampu melakukan, bahkan untuk sekedar menghitung saja, apalagi mengatur sedemikian simetri sempurna, tepat seperti yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2015. Sesungguhnya hal tersebut merupakan tanda yang sangat nyata dari Tuhan untuk menyadarkan kita minimal untuk 3 hal berikut. 1. Akan terjadi suatu peristiwa yang luar biasa berkaitan dengan tanda-tanda langit tersebut. 2. Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada manusia agar kita sadar dan mengerti bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Kitab Yesaya bab 40 ayat 18. 3. Allah ingin meyakinkan anak-anaknya akan segala janji-janjinya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan baca buku kami yang berjudul Tanda Langit yang Sempurna dari Tuhan. Sakit bersalin. Selain tanda-tanda langit, Alkitab juga menjelaskan tanda-tanda lain yang berkaitan dengan akhir zaman. Salah satunya adalah sakit bersalin, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 3. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, keadaannya aman dan damai. Namun, tiba-tiba akan terjadi suatu keadaan yang dianalogikan dengan perempuan hamil yang ditimpa rasa sakit bersalin, yaitu akan terjadi sesuatu yang luar biasa secara tidak disangka-sangka. Sebelum perempuan hamil melahirkan, akan terjadi kontraksi yang disertai rasa sakit yang luar biasa. Kontraksi itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa ditentukan waktunya, kapan dimulainya, dan seberapa lamanya. Hanya memang waktunya pendek, dan sesudah anaknya lahir, sakit yang luar biasa itu pun hilang. Berkaitan dengan ayat itu, penulis menafsirkan situasi pada akhir zaman itu sebagai berikut. Akhir zaman akan terjadi ketika situasi sedang damai dan aman. Jadi, bukan ketika ada suatu peperangan yang besar seperti Perang Dunia Ketiga misalnya. Namun, kemudian terjadi suatu peristiwa yang mengubah keadaan damai dan aman tersebut menjadi keadaan yang kacau balau disertai penganiayaan yang luar biasa terhadap umat Tuhan. Jangka waktunya tidak terlalu panjang. Sesudah masa penganiayaan tersebut, umat Tuhan yang tetap teguh memegang imannya akan diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, berakhirlah masa anugerah yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Bagi manusia, masa kehamilan normal itu berlangsung selama 266 hari, dan Tuhan memberikan banyak tanda yang sama dengan masa kehamilan tersebut. Berikut adalah uraian mengenai tanda-tanda tersebut. Kalau kita melihat gambar tanda langit yang sempurna tersebut, dari garis tengah ke gerhana bulan 15 April 2014, jaraknya 266 hari. Demikian juga ke gerhana bulan 28 September 2015, jaraknya juga 266 hari.
Selain itu, masih ada 3 lagi yang berjarak 266 hari, yaitu 1. Dari 1 Januari ke Yom Kippur, 23 September 2015. 2. Dari 20 Maret atau 1 Nisan, yaitu awal tahun Israel ke Hari Raya Hanukkah, 12 Desember 2015. 3. Dari Hanukkah ke 1 Elul atau 3 September 2016. 1 Elul adalah hari pertama masa Tesyufah atau masa untuk bertobat sebelum masuk ke Hari Raya Surunai dan Hari Raya Yom Kippur. Tidak hanya itu, Paus yang sekarang, Paus Fransiskus, adalah Paus yang ke-266. Beliau pada tahun 2015 berkunjung ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama pada hari ke-266 pada tanggal 23 September 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Yom Kippur. Gempa bumi. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kitab Markus bab 13 ayat 8. Kita yang hidup di Indonesia mungkin sudah merasakan gempa. Namun gempa terjadi bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Bahkan gempa besar telah terjadi, antara lain di Italia, Ekuador, Tiongkok, Taiwan, dan negara lainnya. Beberapa waktu yang lalu, Pulau Kyushu di Jepang dilanda gempa sebanyak 600 kali dalam waktu 5 hari saja. Makan dan minum. Selanjutnya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sebelum akhir zaman, manusia akan makan dan minum. Hal tersebut bukan hanya berkaitan dengan banyaknya penjual makanan dan minuman, melainkan juga terjadinya peristiwa makan dan minum di tempat yang tidak sepatutnya. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kitab Matius bab 24 ayat 38. Pada saat ini kita melihat bahwa penjual makanan dan minuman makin banyak. Di setiap jalan, bahkan di pelosok, ada yang menjual makanan dan minuman. Hal itu bukan saja di Indonesia, melainkan juga di hampir semua negara di dunia. Misalnya di Waikiki, Hawaii, lobi-lobi hotel menjadi restoran atau kafe, sehingga lobi hotelnya menjadi kecil. Selain itu, food channel pun makin banyak. Misalnya ada Demen Makan, Gila Makan, Wisata Kuliner, Chef Traveler, Iron Chef, Come Dine With Me, Hell's Kitchen, Asian Food Channel, dan masih banyak saluran televisi lainnya yang membahas makanan. Tidak mengherankan jika pada saat ini tampil banyak celebrity cook. Orang tua salah satu penulis membuka usaha restoran ketika ia berumur 9 tahun. Pada saat itu tidak ada cook yang menjadi selebriti. Pada dasarnya, juru masak bisa diasosiasikan seperti montir. Dalam hal itu tidak ada montir yang menjadi selebriti. Namun, sekarang juru masak menjadi selebriti dan disambut di mana-mana. Bagi kami, hal itu adalah sesuatu yang aneh, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti disinggung sebelumnya, salah satu penulis berasal dari keluarga restoran. Pada zaman ayahnya, mereka yang membuka usaha restoran itu dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki modal.
Mereka yang memiliki modal akan berusaha di bidang tekstil, pedagang grosir, industri, serta bisnis-bisnis yang lain, tetapi bukan restoran. Bahkan pada tahun 90-an, ketika ia mulai terjun lebih serius di bidang restoran, usaha restoran adalah usaha bagi mereka yang memiliki modal yang minim. Namun dewasa ini, para konglomerat, selebriti, bahkan artis-artis terkenal terjun ke bisnis restoran dan mereka sangat bangga. Dengan perkataan lain, pada saat ini memiliki bisnis restoran atau kafe dianggap sebuah prestise. Selama mempelajari topik akhir zaman, kami melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman itu selalu merupakan tanda yang tidak umum. Demikian juga dengan makan dan minum yang kami lihat dalam ayat tersebut. Hal itu bukan hanya berkenaan dengan banyaknya penjual makanan dan minuman, melainkan juga dengan maraknya fenomena makan dan minum selama beribadah di ruang ibadah. Penulis sangat sedih menyaksikan fenomena tersebut. Bukankah tindakan tersebut menunjukkan rasa tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan? Mengapa? Penjelasan termudahnya ialah seperti ini. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, kemudian kita berlaku dengan tidak sepantasnya, apa artinya? Artinya kita menghina tuan rumah. Begitu juga jika kita bertindak dengan tidak sepantasnya di ruang ibadah yang adalah rumah Tuhan. Sebenarnya kita sedang menghina Tuhan sebagai pemilik rumah atau tuan rumah di sana. Kami semua telah ke gereja sejak puluhan tahun yang lalu. Dan seingat kami dahulu tidak ada orang yang makan dan minum di gereja. Apalagi sampai ada pendeta yang minum kopi yang diletakkan di atas mimbar selama berkhotbah. Kawin dan mengawinkan. Demikian juga Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada akhir zaman manusia akan kawin dan mengawinkan dengan tidak wajar. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kitab Matius bab 24 ayat 38. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kawin dan mengawinkan dalam ayat itu tentunya bukan sekadar kawin dan mengawinkan seperti biasa. Salah satunya bisa berupa LGBT yang sedang marak pada saat ini. Namun ada fenomena lain, yaitu maraknya pernikahan orang dewasa dengan anak-anak. Itu bukan pedofilia karena pedofil melakukan pemerkosaan terhadap anak, melainkan benar-benar menikah tetapi dengan anak-anak. Bahkan ada orang dewasa yang menikah dengan anak yang berusia 10 tahunan. Sumber http://garis-miring.kompas.com/detik.ada.1.gadis.di.bawah.15.tahun.menikah. Kompas.com pada tanggal 11 Oktober 2016 menurunkan berita bahwa setiap 7 detik setidaknya ada satu gadis cilik berusia di bawah 15 tahun yang menikah dengan pria yang jauh lebih tua daripada dirinya di sejumlah negara di dunia. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, memperkirakan bahwa jumlah perempuan yang menikah ketika masih di bawah umur akan meningkat dari 700 juta orang pada saat ini menjadi sekitar 950 juta pada tahun 2030. Penggenapan Hari Raya Musim Panas. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah,
sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 20. Dalam buku kami, Tanda-tanda Langit Kedatangan Tuhan Yesus, kami mengetengahkan ayat-ayat pendukung, tafsiran-tafsiran berdasarkan nubuatan Alkitab, dan fakta ilmiah berupa tanda-tanda langit yang dihubungkan dengan hari-hari raya umat Israel, baik yang sudah digenapi maupun yang belum digenapi, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga pembaca mendapat suatu gambaran yang lengkap tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Buku itu dibagi menjadi 4 bagian, yang diawali dengan membicarakan kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus, bab 1. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang hari-hari raya bangsa Israel, bab 2. Kemudian dalam bab 3 dibahas tentang tanda-tanda langit kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir penjelasan tentang penggenapan hari raya musim panas, bab 4. Berawal dari nubuatan sejak zaman Perjanjian Lama dan tanda langit yang menyertai kelahiran Tuhan Yesus, dengan sendirinya kami juga mencari petunjuk-petunjuk, baik berupa nubuatan, ayat-ayat tentang akhir zaman, tanda-tanda zaman, maupun tanda-tanda langit untuk bisa memperkirakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam buku itu disampaikan fakta-fakta tentang tanda-tanda langit pada masa lalu yang berlangsung tepat dan bersamaan dengan hari-hari raya umat Israel, serta peristiwa-peristiwa besar yang mengiringinya. Mengapa kita perlu mengenal hari-hari raya bangsa Israel? Karena hari-hari raya itu berkaitan dengan sejarah umat Tuhan pada masa lalu dan masa depan, terutama kaitannya dengan akhir zaman. Hari-hari raya itu ada yang sudah digenapi dan ada yang belum digenapi. Dalam hal itu, hari-hari raya yang belum digenapi tampaknya berkaitan erat dengan peristiwa akhir zaman, seperti masa kesusahan besar, turunnya Tuhan Yesus dari sorga, dan pengangkatan. Hari-hari raya bangsa Israel itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hari-hari raya musim hujan dan hari-hari raya musim panas. Ketiga hari raya musim hujan, yaitu hari raya Paskah, buah sulung, dan Pentakosta, semuanya telah digenapi. Hari Raya Paskah sudah digenapi oleh Tuhan Yesus yang mati pada hari Paskah sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi penebusan umat manusia. Hari Raya Buah Sulung sudah digenapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hari Raya Pentakosta juga sudah digenapi dengan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Adapun jumlah keseluruhan hari-hari raya musim panas ada 4, yaitu Hari Raya Serunai, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, Hari Raya Pondok Daun atau Sukot, dan Hari Raya Penahbisan Bait Allah atau Hanukkah. Keseluruhan hari-hari raya musim panas itu belum ada yang digenapi. Berikut adalah nubuatan yang berkaitan dengan keempat hari raya tersebut. Hari Raya Serunai. Hari Raya Serunai mengandung nubuatan bahwa umat Israel akan ditantang dan dihadapkan pada kemungkinan untuk kembali menyembah berhala ketika masa kesusahan besar terjadi, karena pada saat itu Antikristus akan mendirikan sebuah patung kekejian di Yerusalem dan mereka yang menolak akan dianiaya. Oleh sebab itu, mereka yang ada di Yudea dinasihati supaya melarikan diri keluar kota. Masa kesusahan besar itu akan berakhir pada Hari Raya Serunai. Namun, itu bukanlah akhir dari keseluruhan penganiayaan. Hari Raya Pendamaian.
Sebuah nubuatan juga terkandung dalam Hari Raya Pendamaian yang berkaitan dengan masa kesusahan besar, yaitu mereka yang tetap bertahan untuk tidak menyembah antikristus akan tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Sebaliknya, yang menyembah patung antikristus dengan sendirinya tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun bercikal bakal dari kisah umat Israel yang sedang berada di padang gurun dan tinggal di pondok-pondok seadanya dengan perlindungan tiang awan dan tiang api. Namun dalam kaitannya dengan akhir zaman, hari raya itu melambangkan momen yang paling dinanti-nantikan oleh umat percaya, yaitu pengangkatan atau rapture. Menurut Alkitab, peristiwa itu akan terjadi tidak lama setelah masa kesusahan besar berakhir. Selain itu, sebelum terjadi pengangkatan akan ada tanda anak manusia di langit, yaitu turunnya Tuhan Yesus dari sorga dan mereka yang mati akan lebih dahulu dibangkitkan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab 1 Tesalonika bab 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hari Raya Hanukah. Hari Raya yang terakhir ialah Hari Raya Penahbisan Bait Allah atau Hanukah. Hari raya itu diselenggarakan untuk memperingati penyucian kembali Bait Allah setelah sebelumnya dinajiskan oleh Kaisar Antiochus IV Epiphanes dengan cara mempersembahkan babi dan memercikkan darah babi itu ke atas mezbah. Konsep penyucian Bait Allah itu ternyata berkaitan dengan proses penyucian umat Allah sebelum memasuki masa pengangkatan orang percaya. Seperti yang tertulis dalam kitab Daniel bab 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Pada proses penyucian itu kita akan disucikan sampai dengan lilin ke-7, yaitu sampai dengan sempurna untuk kemudian diangkat bersama-sama dalam awan guna menyongsong Tuhan di angkasa. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kitab 1 Tesalonika bab 4 ayat 17. Jika ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, silakan baca buku kami tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat 3 gerhana bulan total dan 4 gerhana matahari parsial. Ketika kami pelajari, ternyata ketiga blood moon tersebut jatuh pada hari raya bangsa Israel, yaitu pada hari raya Tu Bishvat dan hari raya Tu Bav. Hari raya Tu Bishvat. Hari raya Tu Bishvat adalah salah satu dari 4 tahun baru yang jatuh pada tanggal 15 Shevat kalender Israel. The School of Hillel meyakini bahwa penanggalan Israel dimulai dari tanggal 15 Shevat. Dalam hal itu, bangsa Israel memiliki 4 kalender, yaitu kalender yang dimulai pada 1 Nisan, kalender yang dimulai pada 15 Shevat, ada pula yang dimulai pada 1 Tishri, dan yang dimulai pada 1 Elul. Hari Raya Tu Bav. Hari Raya Tu Bav adalah hari raya kasih yang merupakan waktu yang baik untuk pernikahan.
Jadi, banyak orang Israel yang menikah pada hari raya Tu B'Av. Hari raya Tu B'Av adalah hari raya gembira yang dilakukan di Bait Allah sebagai pertanda dimulainya panen anggur yang akan berakhir pada hari raya Yom Kippur. Pada kedua hari raya tersebut, para gadis Yerusalem berpakaian putih yang dipinjam mereka kemudian menari-nari di kebun-kebun anggur. Dari semua hari raya bangsa Israel, tidak ada hari raya yang lebih menggembirakan bagi bangsa Israel seperti hari raya Tu B'Av dan Yom Kippur. Penulis berpendapat bahwa hari raya Tu B'Av berkaitan dengan meterai kelima dalam kitab Wahyu bab 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan pada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Mengapa kami menafsirkannya demikian? Karena kepada mereka diberikan sehelai jubah putih, sama seperti baju putih yang dipinjam oleh para gadis Israel yang menari-nari pada hari raya Tu B'Av. Sesudah pembukaan meterai kelima akan ada pengangkatan, yaitu 144.000 orang Israel yang diangkat dari bumi sebagai korban-korban sulung. Jadi sebelum kita diangkat, bangsa Israel diangkat lebih dahulu sebanyak 144.000 orang, 12.000 orang untuk tiap sukunya. Bangsa Israel memiliki 4 penanggalan, yang 2 diantaranya dimulai pada 1 Nisan dan 15 Shevat atau pada hari raya Tu Bishvat. Penanggalan 1 Nisan dihitung berdasarkan awal penciptaan bumi. www.torahcalendar.com. Adapun penanggalan 15 Shevat dihitung berdasarkan awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti tertulis dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Sekarang, jika kita bandingkan bagan tanda langit tahun 2015 sampai 2016 dengan bagan tahun 2018 sampai 2019, keduanya sama-sama dimulai dari awal tahun bangsa Israel, yaitu 1 Nisan dan 15 Shevat. Dengan demikian, kita akan melihat suatu kejadian yang sangat mengherankan, yaitu bahwa kedua bagan tanda langit tersebut ternyata memiliki selisih hari yang sama. 15-15, 177, 177, 192, 192. Semuanya persis. Mari kita pelajari satu persatu. Selisih hari dari 20 Maret ke 4 April 2015 maupun dari 31 Januari ke 15 Februari 2018 adalah sama-sama 15 hari atau berselisih 14 hari jika dihitung secara kalender Israel,
karena dalam perhitungan kalender Israel, satu hari dimulai dari petang hari sampai dengan petang hari keesokan harinya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Karena awal tahun 1 Nisan maupun 15 Shevat dimulai dari 20 Maret 31 Januari petang, jika dihitung sampai dengan 4 April 15 Februari petang itu berjarak 14 hari. Tuhan pun memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Hari Raya Paskah pada hari ke-14 dari awal tahun. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kitab Imamat bab 23 ayat 5. Oleh karena itu, jika 14 Nisan adalah hari raya Paskah berdasarkan kalender 1 Nisan, 15 Februari adalah hari raya Paskah berdasarkan kalender 15 Shevat. Selanjutnya, selisih hari antara 20 Maret 2015 dan 13 September 2015 ternyata sama dengan selisih hari antara 31 Januari 2018 dan 27 Juli 2018, yaitu 177 hari. Sesuai dengan prinsip tersebut, 27 Juli 2018 merupakan hari raya Serunai berdasarkan kalender 15 Shevat. Demikian juga selisih hari antara 20 Maret 2015 dan 28 September 2015 ternyata sama dengan selisih hari antara 31 Januari 2018 dan 11 Agustus 2018, yaitu 192 hari. Dengan prinsip yang sama, 11 Agustus 2018 adalah Hari Raya Pondok Daun berdasarkan kalender 15 Shevat. Seperti telah dijelaskan dalam buku Tanda Langit 2018 sebagai penggenapan Tanda Langit 2015, kami mendapat pengertian bahwa Blood Moon tanggal 28 bulan 9 tahun 2015 adalah Blood Moon tanggal 27 bulan 7 tahun 2018. Begitu juga sebaliknya. Secara lebih luas, itu juga bisa berarti bahwa tanda-tanda langit 2015 memiliki tanda, kejadian, dan pengertian yang sama dengan tanda langit 2018, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, jika berdasarkan perhitungan kami, tanggal 29 Agustus 2015 atau 162 hari sejak 1 Nisan itu merupakan hari mulai dihentikannya persembahan sehari-hari dan berdirinya patung antikristus di Yerusalem, seperti yang dicatat dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi, mungkinkah pada hari ke-162 sejak 15 Shevat itu akan terjadi peristiwa tersebut? Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Kitab Daniel bab 12 ayat 11. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Kitab Wahyu bab 13 ayat 14. Pada tanggal 13 Juli 2018 atau sehari setelah dihentikannya persembahan sehari-hari
dan didirikannya patung antikristus itu, terdapat gerhana matahari parsial. Kejadian apakah yang mungkin terjadi pada hari itu? Jika kita baca kitab Wahyu bab 13 ayat 15, dijelaskan bahwa patung antikristus itu bukan hanya didirikan di Yerusalem, melainkan juga akan ada perintah yang mengharuskan seluruh penduduk bumi untuk menyembah patung antikristus, dan barang siapa yang menolaknya akan dibunuh. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kitab Wahyu bab 13 ayat 15. Berkaitan dengan pendirian patung antikristus, Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih rinci bahwa sang antikristus itu bukan hanya memiliki patung dirinya yang harus disembah, melainkan ia sendiri akan berdiri di bait suci Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Oleh sebab itu, bangsa Israel yang berada di Yerusalem akan dipaksa untuk menyembah patungnya dan mengakui dirinya sebagai Allah. Bahkan, setiap orang yang menolak melakukannya akan dibunuh. Jadi, sangat mungkin gerhana matahari pada tanggal itu berkaitan dengan penganiayaan besar yang akan terjadi di Yerusalem. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kitab Matius bab 24 ayat 15 sampai 22. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kitab Daniel bab 9 ayat 27. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kitab Daniel bab 11 ayat 31. Selanjutnya, 267 hari dari 1 Nisan jatuh pada hari raya Hanukah, yang kami tafsirkan bahwa pada hari itu orang percaya akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab 1 Tesalonika bab 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan. Gerhana matahari terakhir terjadi pada tanggal 6 Januari 2019 yang berjarak 340 hari sejak 15 Shevat atau Tu Bishvat. Kejadian apakah yang mungkin dapat terjadi berkaitan dengan tanda langit itu? Karena tanda langit 2018 sampai 2019 kami tafsirkan sebagai kelengkapan tanda langit 2015 sampai 2016, perhitungan dan tafsir yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 itu mungkin juga akan terulang pada tahun 2018 sampai 2019. Jika kita hitung 340 hari sejak 1 Nisan pada tahun 2015, hari itu akan jatuh pada 15 Adar atau 23 Februari 2016 pada Hari Raya Purim. Oleh karena itu, berdasarkan kalender 15 Shevat, 6 Januari 2019 merupakan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari raya untuk memperingati pembalasan kepada mereka yang menganiaya bangsa Israel. Mungkinkah pada hari raya Purim itu terjadi peristiwa pembukaan meterai ke-7, yaitu masa pembalasan dari Allah kepada mereka-mereka yang menganiaya umatnya berupa dimulainya cawan murka Allah bagi mereka yang tinggi. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Kitab Wahyu bab 16 ayat 1.